Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah akan membahas terkait respon frekuensi. Oke, minggu lalu kita sudah diperkenalkan dengan fungsi transfer ya, fungsi transfer dan juga state space untuk merepresentasikan suatu sistem dinamik gitu ya. Nah, fungsi transfer sendiri dari definisinya adalah rasio antara fungsi respon ya atau transformasi Laplace dari keluaran dibagi fungsi penggerak ya atau transformasi Laplace dari masukan X ini. Nah, bentuk fungsi transfer ini bisa kita ubah dalam bentuk rasio polinomial yang isinya merupakan zero dan pol. Nah, contohnya di sini K dikali S min Z1, S min Z2 dan seterusnya. Kemudian dibagi S min P1, S min P2 dan seterusnya ya. Nah, parameter-parameter ini Z dan P ini adalah nilai-nilai zero dan pol. Kenapa? Ingat ya, dikatakan zero ketika nilai tersebut membuat bagian pembilang menjadi 0 ya. Bagian atas ini menjadi 0. Contohnya ini. Apa yang membuat bagian atas ini 0? Misalnya S sama dengan Z1. Nah, kalau S-nya sama dengan Z1, ini kan hasilnya 0 ya. Sehingga 0 dibagi sesuatu pun hasilnya nanti 0. Nah, menghasilkan 0 ini kita sebut 0 gitu ya. Nah, kalau pol ini adalah yang menghasilkan nilai 0 di bagian penyebut ya. Jadi penyebut ini misalnya bisa 0 ketika apa? S-nya sama dengan P1 ya. Atau S sama dengan P2 atau S sama dengan Pn ya. Jadi ini adalah nilai-nilai zero dan pol. Nah, kemudian minggu lalu kita sebutkan K ini sebagai gain ya. Jadi karena ada beberapa sumber ya, ada beberapa sumber referensi menyebutkan ini sebagai gain. Tapi mungkin secara umum kita ini adalah sebuah konstanta ya, sebuah konstanta. Karena kalau kita ini sebut gain ya, khawatirnya nanti akan bingung ya, nanti akan bingung ketika ada gain dengan definisi yang lain gitu ya. Jadi sebaiknya mungkin kita akan sebut ini sebagai konstanta biasa aja. Karena ini mungkin bisa banyak hal ya. Yang intinya di sini ada konstanta pengali antara suku-suku polinom dari zero dan polinom dari pols ini ya. Nah, ini adalah konstantanya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa penulisan ini tidak umum ya, maksudnya ada juga yang menuliskannya misalnya plus Z1 plus Z2 ya. Kalau di sini kan kemarin kita menulisnya minus ya, minus. Nah, ada juga yang menulisnya plus plus gitu ya, plus. Nah, ini sebetulnya tidak beda ya. Jadi sama aja mau menggunakan penulisan seperti ini, mau penulisan seperti ini sebetulnya sama ya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan nanti adalah ketika kita menentukan nilainya. Nah, kalau di sini S plus Z1, maka yang membuat bagian pembilang ini 0 yaitu ketika S-nya sama dengan minus Z1 ya. Kalau di sini plus Z1 karena di sini minus. Kalau di sini karena ini plus, maka biar nilainya 0 berarti S-nya ini adalah minus Z1 gitu. Dan seterusnya. Jadi jangan khawatir ketika nanti ada beda penulisan ya. Misalnya
ditulis minus atau ditulis plus, karena keduanya sama saja. Nah, yang perlu diperhatikan itu ketika kita menentukan nilainya ya. Dan kembali ke definisi ya, untuk menentukan nilai itu, bahwa definisinya adalah ketika zero itu ya, intinya zero yang membuat bagian pembilangnya nol gitu. Nah, sedangkan false ya, yang membuat bagian penyebutnya nol. Nah, itu yang perlu kita perhatikan saja. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa false dan zero ini bisa kita plot dalam bidang S ya. Ini bidang S. Bidang S ini terdiri dari sumbu real dan sumbu imajiner. Nah, kemarin sudah kita dapatkan ya bahwa baik order 1 maupun order 2 itu akan stabil bila memiliki false dan zero yang ada di sebelah kiri gitu ya. Jadi bila ada di sebelah kiri, maka respon dari sistem itu akan stabil ya. Jadi akan stabil. Jadi semua ya, kalau nilainya ada di sebelah kiri, dia respon sistemnya akan stabil. Nah, sebaliknya kalau zero atau false-nya ada di sebelah kanan, maka si sistem itu akan tidak stabil. Maksud dari stabil atau tidaknya sistem ini adalah dilihat dari responnya ya. Jadi ketika respon sistem itu konvergen di suatu nilai ya, jadi menuju nilai tertentu atau dia terbatas di nilai tertentu, maka bisa kita katakan sistemnya itu stabil. Nah, dikatakan sistemnya tidak stabil itu ketika responnya terus membesar ya, seiring waktu dia terus membesar, atau sebaliknya dia terus mengecil sampai minus atau enggak. Nah, itu gambaran dari sistem yang stabil dan tidak stabil. Jadi dilihat dari pulse-nya itu bisa kita identifikasi ya, sistem itu stabil atau tidak. Nah, ketika pulse-nya di kanan ya, di sebelah sini, bisa dipastikan sistemnya tidak stabil. Baik sebaliknya, ketika pulse-nya ada di kiri ya, di kiri misalnya di sini atau di sini atau di sini pulse-nya atau di sini pulse-nya gitu ya, maka sistemnya akan stabil. Nah, kembali kita ingat yang telah kemarin kita pelajari ya. Untuk order 1 kan kita bentuk bahwa bentuknya seperti ini ya. Bentuk fungsi transfer dari sistem order 1 ya. Bentuknya seperti ini. GS sama dengan A per S plus A. Kemarin sudah kita dapatkan bahwa konstanta waktu dari sistem order 1 ini bernilai 1 per A ya. Nah, artinya A sama dengan 1 per tau. Nah, kalau kita substitusi ya, masuk ke sini. Ini kita dibagi A ya, atas bagi A, di bawah juga dibagi A, sehingga ini 1 per S per A plus 1. Nah, A-nya di sini kita ganti dengan per tau, maka hasilnya jadi 1 per tau per S. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita ganti dengan menjadi bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa langsung melihat di sini ada parameter tau. Nah, kemarin sudah kita pahami bahwa tau ini berpengaruh terhadap seberapa cepat sistem itu merespon ya. Dilihat dari seberapa perubahan dari responnya
hingga 63% ya. Atau dari definisinya ketika dia berubah 1 minus eksponen pangkat minus 1. Ketika sistemnya berubah sekitar 63% gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai konstanta waktunya. Lamanya itu. Secara tidak langsung, seberapa cepat sistem itu merespon gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari parameter konstanta waktunya. Dan ini bisa kita lihat dari di sini. Sehingga kalau kita memiliki fungsi transfer GS sama dengan 1/2S plus 1 gitu ya. Maka bisa langsung kita tebak bahwa tau-nya ini sama dengan 2 gitu ya. Nah, kemudian bentuk umum ya. Kalau tadi kita bentuk order satunya seperti ini. Nah, jadi secara umum ya, maka fungsi transfer dari order pertama ini adalah seperti ini. K dibagi tau S tambah 1. Tau S plus 1 ini dikali suatu konstanta. Maksudnya adalah, jadi secara umum ada faktor pengali ya. Tidak mesti 1. Jadi di bagian ini tidak mesti 1. Jadi ada pengali. Nah, nilainya tergantung sistemnya. Apakah sistemnya memiliki amplitudo yang besar atau kecil, itu bergantung di nilai ini nanti. Nah, nilai ini kita sebut sebagai gain. Nah, ini yang kami permasalahkan ya. Jadi kemarin kan kita sebutkan bahwa K ini gain ya. Nah, di sini juga kita sebut gain juga. Yang di sini. Nah, di sini kita sebut gain. Nah, kita selanjutnya akan mengacu gain itu dari bentuk umum ya. Jadi dari bentuk umum K, muncul K di sini itu adalah gain. Nah, sedangkan di sini amannya kita sebut sebagai konstanta saja. Jadi ini masih umum bentuknya ya. Jadi belum tentu dia adalah gain. Jadi secara umum aja ada konstanta pengali dengan suatu polinom rasio polinom ya, polinom dari 0 dan polinom dari poles. Nah, ini adalah konstanta pengalinya gitu ya. Nah, sedangkan yang kita sebut gain ini harus mengacu pada bentuk umum dari fungsi transfer, entah itu order 1 atau order 2 nanti ya. Nah, untuk order 2 juga sama. Kemarin kita bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ubah ke bentuk umum ya, artinya ke bentuk seperti ini. Ciri-ciri dari bentuk umum adalah ini ya. Jadi kita bisa lihat ujung kanannya ini 1 ya. Kemudian atasnya juga 1. Nah, caranya adalah atas dan bawah ini kita bagi omega n kuadrat. Jadi omega n kuadrat dibagi omega n kuadrat 1 kan ya. Yang bagian bawah juga kita bagi dengan omega n kuadrat. Sehingga di sini S kuadrat per omega n kuadrat tambah 2 si S per omega n plus 1. Hingga bentuk umumnya tinggal kita kalikan suatu konstanta. Nah, konstanta ini juga kita sebut sebagai gain ya. Karena berkaitan dengan uh, seberapa kali lipat
amplitudonya dari nilai 1 ini gitu ya. Kalau K-nya 2, artinya amplitudonya 2 kali lipat dari bentuk ini gitu ya. Kalau K-nya 5, artinya amplitudo dari responnya itu 5 kali lipat dari bentuk ini gitu. Dari bentuk umum ya, bentuk awalnya gitu. Ini bentuk awalnya seperti ini. Oke, itu sekilas ya tentang bentuk umum dari fungsi transfer order 1 dan order 2. Ini kaitannya dengan gain ya. Di sini kita memperkenalkan gain, di mana gain itu pengaruhnya ada seberapa kali lipat besarnya nanti amplitudonya. Dan definisinya muncul di bentuk umum seperti ini ya. Oke, selanjutnya minggu lalu kita sudah membahas tentang respon sistem ya, respon sistem ketika masukannya berupa masukan step ya. Oke, masukan step, kemudian dilihat responnya seperti apa. Kemarin juga ada gambaran-gambaran secara umum ya, bagaimana responnya ketika misalnya eh, untuk yang order 2 itu ada respon ketika C-nya bernilai 0, atau kemudian C-nya bernilai antara 0 dan 1, C-nya bernilai 1, atau C-nya bernilai lebih dari 1. Jadi mulai dari tidak teredam, teredam, teredam kritis, dan sangat teredam ya, overdam. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana bila kita memiliki sistem yang masukannya berupa eh, sinusoidal ya. Jadi masukannya kemarin minggu lalu kan kita bahas masukannya step. Nah, sekarang kita bahas bila masukannya berupa sinusoidal ya, gaya. Nah, contohnya di sini kita memiliki sistem pegas dan sebuah benda bermassa ya, digantung, dipegas. Kemudian kita dorong paksa ya, dorong paksa M ini ke bawah nih, didorong dengan gaya P sin omega T. Maksudnya adalah kita seolah-olah menaik turunkan paksa si massa itu ya dengan gaya sebesar ini P sin omega T yang nilainya secara periodik ya. Artinya di sini periodik. Di sini kan sinus itu dia periodik ya. Kemudian kita bisa cari ya dari hubungan persamaan geraknya dari hukum Newton ya. Tentu saja di sini muncul ada gaya pegas ya. Kemudian gaya eksternalnya dan percepatan gaya inersianya ya. Ingat ya, maksudnya sigma F ya, untuk hukum Newton sama dengan M kali A ya. Nah, A ini percepatan ya, di mana percepatan itu adalah M. Percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi ya. Nah, ini posisinya kita sebut X ya. XT sebagai fungsi waktu. Nah, turunan dari XT kedua, turunan kedua ini kita tuliskan sebagai double dot ya. Nah, di sini double dot ini adalah turunan kedua maksudnya. Kemudian gaya di sini apa aja yang bekerja? Tentu ada gaya pegas ya. Gaya pegas kan melawan ya ke sana gaya pegas, sehingga minus K kali X ya. Ini dari hukum Hooke ya, dari hukum Hooke Kx. Kemudian ada gaya ini, gaya paksanya P sin theta. Sin theta. Nah, perhatikan tandanya.
Di sini X-nya ini ke bawah, kita mengacu ke bawah ini positif ya, berarti. Karena X-nya ke bawah. Jadi kita mengacu X ya, yang ke bawah ini yang positif. Hingga di sini ke bawah jadi positif ya. Tapi gaya pegas ini melawan arahnya ke atas ya. Ketika ini turun, gaya pegas justru ke atas. Maka di sini sebaliknya ya, jadi minus. Nah, ini plus. Nah, kemudian ini pindah ke sini. Jadilah persamaan ini. M double dot ya. M double dot Kx sama dengan P sin omega T. Atau kedua ruas kita bagi M, sehingga X double dot K per M X sama dengan P per M sin omega T. Kemudian kita lakukan transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace di kedua ruas. Nah, sekarang transformasi Laplace dari X double dot adalah apa? S kali S, sorry, di tulisannya. Transformasi Laplace dari turunan kedua adalah S kuadrat kali transformasi Laplace dari X-nya. XS ya. Ditambah K per M konstan ya. Konstanta. K di sini konstanta pegas ya. Maksudnya konstanta pegas. M-nya ini massa. Dan X berarti XS ya. Sama dengan P per M sin. Nah, sin Laplace dari sin adalah omega per sin omega T ya. Jadi omega per S kuadrat plus omega kuadrat ya. Nah, kemudian XS ini kita kumpulkan sehingga menjadi persamaan ini gitu ya. Jadi dikumpulin XS-nya sehingga X kuadrat kali XS dan K per M kali XS ya. Nah, lalu kita sisakan XS-nya. Jadi ini kita pindah ke kanan. Artinya P per M omega per S kuadrat plus omega kuadrat ini dibagi dengan ini ya. S kuadrat plus K per M. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita mau cari responnya. Berarti kita mau cari XT-nya ya. Nah, sehingga kita balikan kembali dari XS ini, kita lakukan inverse transformasi Laplace ya. Sehingga didapatkan XT. Nah, namun di sini bentuknya cukup rumit ya. Nah, bentuk seperti ini tidak ada di tabel Laplace. Sehingga kita bisa uraikan terlebih dahulu menggunakan ekspansi parsial ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, nilai ini didapat dari ini ya, dari ekspansi parsial tadi ya. Jadi ini kita ubah ke bentuk A per S kuadrat plus
K per M ya, ditambah B per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, nanti AB ini bisa dicari. Ketemulah A-nya itu ini. Kemudian B-nya itu adalah ini ya. Nah, sehingga hasil ini bisa kita dapatkan ya, inverse transformasi Laplace-nya. Dari mana? Karena ini sudah kita ketahui ya di tabel Laplace bahwa ini per ini tuh ya. Mungkin kalau kita cari di tabel Laplace, bentuk yang miripnya adalah seperti ini. A per S kuadrat plus A kuadrat ya. Kalau di tabel Laplace mungkin ada seperti ini. Nah, ini kan sama ya. Ini K per M. Berarti itu A kuadratnya, maka A-nya adalah akarnya. Atau akar K per M ya. Nah, begitu juga bentuk ini ya. Bentuk ini ada di tabel Laplace. Sehingga bisa langsung kita kerjakan. Ini konstan ya, konstanta sebagai konstannya. Kemudian di sini hasilnya adalah sin AT kan. Di sini A-nya akar A-nya itu akar K per M. Jadi di sini K per MT. Ini konstanta. Nah, ini hasil inverse transformasi Laplace-nya adalah sin omega T. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk respon XT-nya, respon keluarannya, yaitu XT-nya ini adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka di sini kita memiliki X ya, XT yang merupakan fungsi omega ya. Jadi ada fungsi omega di sini. Atau fungsi, ada respon terhadap frekuensi ya. Ada variabel frekuensi di sini. Oke, jadi secara umum ya, ketika kita memiliki masukan sinusoidal ya, artinya satu konstanta kali sin omega t, seperti contoh ini ya. Ini masukannya adalah P sin omega t. Ini menghasilkan keluaran mirip ya. Yang mirip adalah ada sin omega t-nya juga. Jadi di sini ada sin omega t, keluarannya juga ada sin omega t. Dan mungkin mungkin akan menghasilkan perbedaan, hanya beda di fasanya saja nanti. Beda di, misalnya di sini plus sesuatu gitu, plus sesuatu. Nah, itu mungkin ada perbedaan di situ, tapi bedanya hanya di bagian beda fasanya aja ya. Nah, jadi untuk bentuk umumnya untuk suatu sistem ya, maka ketika inputnya masukannya berupa sinusoidal, kemudian ini keluarannya XT, maka keluarannya itu akan menghasilkan sinus juga. Jadi masukannya sinus, nanti ternyata keluarannya XT-nya juga sinus omega T. Tapi ada faktor beda fasanya di sini. Nah, bagaimana ceritanya? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi
secara umum kan kita tahu ya GS-nya misalnya. Maka outputnya ya, ingat ya, GS sama dengan keluaran keluaran sistemnya di sini kan XS ya, dibagi XS dibagi masukan ya. Masukannya apa di sini? PS ya, PS. Maka XS sama dengan G dikali P ya. Ya di sini G di X sama dengan G dikali P. PS ya. PS ini apa? PS ini apa? Transformasi Laplace dari P sin omega T. Nah, hasil transformasi Laplace-nya ini kan berarti P omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, oke. Selanjutnya, bentuk ini kan polinom ya, polinom yang ada polnya dan di bagian atas polinom yang ada zeronya. Nah, kalau kita kalikan dengan G-nya ini, dikalikan dengan G, maka bisa kita uraikan ya, uraikan kembali ke bentuk yang sederhana dalam bentuk ekspansi partisi ya, parsial. Nah, sehingga kita bisa ubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini, di mana masing-masing ya S1, S2, Sn ini adalah polnya ya, polnya. Dan J omega ini adalah uh, bagian ini, bagian B ini berasal dari G-nya. Ingat ya, ingat tadi bentuk G-nya, misalnya kita bisa nyatakan ya, kita bisa nyatakan G-nya sebagai seperti ini. Rasio polinom, dua polinom ya, yang ada zero dan ada polnya. Nah, karena GS-nya bisa dibentuk dalam polinom yang seperti ini gitu ya, maka ini bisa kita ubah menjadi ekspansi partisinya seperti ini. Nah, di mana di sini yang suku B ini semuanya berasal dari G ya. Jadi dari G ini bisa kita ekspansikan seperti ini. Nah, sedangkan A dan A bar ini, suku A dan suku A bar ini semuanya berasal dari bagian ini. Bagian ini yang kita ekspansi ya. Bagian ini kita ekspansi, jadilah ada dua suku ini ya, terdepan. Sehingga kalau kita balikan kembali ya, berarti kita inverse transformasi Laplace kan, maka ini inverse-nya adalah A E pangkat min J omega T. Sedangkan yang ini berarti A bar E pangkat J omega T. Yang ini B1 E pangkat min S1 T dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini pol-polnya itu adalah minus S1 minus S2 minus Sn kan ya, polsnya. Nah, sehingga posisi polsnya itu ada di sebelah kiri semua ya. Karena minus S1 minus S2 minus S sampai seterusnya sampai Sn, maka semuanya itu berada di bagian kiri ya, bagian kiri bidang S. Yang tadi kita sampaikan bahwa kalau polsnya ada di bagian kiri,
bidang S ya, di bagian kiri bidang S, maka respon dari sistemnya itu stabil. Nah, karena stabil, ini kan dia akan konvergen di nilai tertentu ya, atau terbatas di nilai tertentu. Sehingga bentuk ini ini kan berarti bentuk awal ya, bentuk karakteristik dari sistemnya, karena ini berasal dari G-nya juga ya. Selain karena dia stabil ya, suku ini adalah suku yang stabil karena polesnya ada di sebelah kiri bidang S ya. Selain itu juga bagian ini semuanya ini milik G, di mana G adalah karakteristik dari sistemnya itu sendiri. Nah, sehingga yang menentukan pengaruh dari eh, masukan eksternal ini, masukan yang sinusoidal ini, maka pengaruhnya ada di suku awal ini ya, suku A dan suku Abar ini. Nah, apa sih suku A dan suku Abar ini? Ini bisa kita cari. Caranya adalah kita perhatikan bahwa ada dua poles ya. Polesnya ada dua, yaitu minus, di sini polesnya minus J omega, yang bagian ini polesnya di plus J omega, di mana J-nya ini bilangan imajiner ya, yang akar min 1 J-nya. Nah, sehingga A dan A bar ini bisa kita cari dari hubungan seperti ini ya. Intinya adalah untuk membaca rumusan ini sebenarnya kita bisa perhatikan bagian ininya. Jadi intinya di sini ketika S sama dan J omega itu artinya polesnya ya, polesnya. Ketika nilainya sama dan polesnya, apa yang terjadi gitu ya. Sedangkan Abar juga sama ya. Ketika S sama dan J omega. Jadi di sini bedanya ada dia di poles ketika min J omega. Yang ini ketika polesnya J omega ya. Oke, selanjutnya G juga kita bisa nyatakan dalam bentuk kompleks ya. Jadi caranya adalah eh, kita tahu kan bahwa misalnya G-nya adalah, kita sudah tahu G-nya gitu ya. Nah, misalnya G-nya ini dia memuat bilangan imajiner, artinya dia adalah fungsi kompleks ya. Jadi misalkan di sini G ini berarti G ini adalah fungsi kompleks ya. Jadi fungsi yang mengandung bilangan imajiner di dalamnya gitu ya. Nah, dalam bentuk uraian ya, dalam bentuk uraiannya kita bisa memisahkan ya. Kalau G-nya ini dia mengandung bilangan real dan bilangan imajiner, maka bisa kita pisahkan ya, biar pembahasannya bisa lebih ada detail di situ. Nah, di sini bisa kita ubah bentuknya, berarti ada bagian real dan bagian imajinernya ya. Kalau masih ingat ya di matriks itu kita bisa mengubah bentuk bentuk fungsi kompleks itu ya. Kita ubah dalam bentuk yang terpisah antara bagian real fungsi kompleks dan bagian imajiner dari fungsi kompleks itu sendiri gitu ya. Nah, contohnya di sini kita dapatkan
J omega ya, J omega. J omega ini dari mana? Kita mengganti S ya. Variabel S kita ganti dengan J omega. Nah, ini akan kita gunakan terus ya. Bahwa S ini bisa kita ganti dengan J omega. Nah, kenapa digunakan omega? Karena memang di sini yang kita analisis adalah respon frekuensi atau respon terhadap omega ini gitu ya. Nah, sehingga kalau A-nya kita dapatkan ini, kemudian abarnya kita dapatkan ini, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ingat kembali ya bahwa kita juga bisa menampilkan ya fungsi kompleks dalam bentuk representasi polarnya gitu ya. Kalau di sini kan kita pisah bagian real dan bagian imajinernya. Kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk polar ya, dalam bentuk penulisan polar, yaitu ini. Jadi kita cari modulusnya, juga kita cari argumennya ya. Nah, di sini kita sebut fasa ya. Di sini V-nya ini kita sebut fasa. Kemudian modulusnya ini, modulus dari G ini kita sebut sebagai amplitude. Sedangkan V-nya ini kita namakan sebagai fase. Nah, dari uraian ini dan ini kita dapatkan bahwa A-nya sama dan ini dan abarnya sama dan ini. Kemudian kita masukkan kembali ya ke persamaan ini. A dan abarnya masuk ya. Masuk. Sehingga J omega kali P ini kita ubah kali E pangkat J omega T plus V dan dikurangi bagian ini ya, bagian ini dikurangi E pangkat min J omega T V. Nah, dimana kalau kita teruskan, ingat kembali ya bagian ini. Ingat sin ya, sin X sama dengan apa? E pangkat X min E pangkat min X dan dibagi 2 faktor dibagi 2 J ya, dibagi 2 J. Nah, ini kan kita sudah dapatkan ya. Maka ini hasilnya seperti ini. G J omega P sin omega T plus P. Nah, di sini yang mau dibahas adalah ternyata bentuknya ya. Yang kita bahas adalah bentuknya. Ketika input masukannya berupa sinusoidal seperti ini gitu ya. Ternyata outputnya pun kalau kita perhatikan adalah sinusoidal juga atau kosinus lah, nggak masalah. Sinus atau kosinus. Yang penting adalah di sini ada sedikit perbedaan ya. Nah, bedanya di sini adalah ada beda fasanya itu ya, beda fasa. V ini adalah beda fasa.
Oke, selanjutnya ini ya tadi yang kita simpulkan tadi, kesimpulannya adalah ketika masukannya sinus, maka keluarnya pun pasti ada unsur sinusnya. Nah, kemudian untuk sistem linear yang diberikan masukan sinusoidal ya, maka dalam keadaan stabil akan menunjukkan keluaran sinusoidal juga ya. Tadi ya yang kita sebutkan tadi, inputnya sinus ya, ternyata outputnya pun sinusoidal juga gitu ya kasusnya. Nah, kemudian kita definisikan kembali rasio amplitudo ya, rasio amplitudo. Kem nah, kita tahu G adalah perbandingan keluaran dan masukan ya. Tapi kita bisa cari juga nilai amplitudonya dengan cara apa? Mencari modulus dari G. Sehingga modulus dari G itu sama dengan modulus dari X per P. Nah, sedangkan untuk eh, sudutnya ya, sudut sudut ininya, sudut fasanya ya, itu dapat kita cari dari sudut ya, sudut yang dibentuk X dan P, atau paling mudah nanti kita gunakan tangan ya, tangan inverse dari misalnya di sini X per P gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kita menentukan respon frekuensi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ganti variabel S ya, variabel S pada fungsi transfer dengan J omega. Jadi kita ganti S dengan J omega. Kemudian kita pisahkan ya, kita buat bentuk dari fungsi transfernya itu menjadi terpisah antara bagian real dan bagian imajiner gitu ya. Nah, pemisahannya tentu saja dengan pengolahan matematis saja ya, disederhanakan bentuknya. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini, ada bagian real dan bagian I ya, imajinernya gitu ya. Nah, lalu kita kalikan dengan sekawan ya, perkalian sekawan. Jadi maksudnya bagaimana? Misalnya di sini R plus JI. Maka kita tahu sekawannya adalah R. Nah, sekawan itu bisa kita ambil dari minus minus dari J-nya. Kalau ini J-nya positif, maka sekawannya adalah minus J. Itu ya, J, I. Mudahnya kita langsung lihat tanda di J-nya. Kalau J-nya awalnya plus, maka sekawannya adalah minus J. Kalau awalnya J-nya minus, maka sekawannya adalah plus ya. Oke. Jadi ini kita kalikan dengan sekawannya ya. R JI per R JI ya. Ini kita lakukan kalau perlu ya. Maksudnya kalau perlu itu ketika misalnya bentuk J omeganya ini dalam pecahan ya. Kalau dalam pecahan misalnya di sini plus imajiner gitu ya. Nah, bulat tambah kotak J segitiga gitu ya. Ini kan di bagian penyebut ya. Nah, kita harus nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu seperti ini ya bentuknya. Nah, sehingga kalau bentuknya seperti ini, kita harus kalikan dengan sekawannya, yaitu bulat min J segitiga. Bulat min J
segitiga. Ini plus, ini minus gitu ya. Nah, kemudian untuk amplitude, amplitude dapat kita cari dari ini. Ya, jadi amplitude bisa dicari dari R kuadrat plus I kuadrat di akar ya. Nah, ini sebetulnya mencari modulus ya, modulus. Kalau di fungsi kompleks ya, di fungsi kompleks yang kita pelajari di matrek 2 ya, itu kan ada yang mencari modulus ya. Caranya sama ya, seperti ini. Nah, ini sebetulnya modulus ya. Nah, tapi di sini kita lebih suka menyebutnya sebagai amplitude ya. Karena berkaitan dengan respon sinyal ya. Sinyal respon ya, respon sistemnya. Nah, ini berkaitan dengan amplitude. Kemudian sudut fasa ya. Nah, kalau di matrek mungkin kita sebutnya sebagai argumen ya. Argumen. Nah, di sini kita sebutnya sebagai sudut fasa ya. Atau V di sini. Maka ini perbandingan antara I per R ya. Tan inverse dari I per R. Nah, kemudian rasio amplitude. Rasio amplitude itu apa? Kita definisikan sebagai amplitude output dibagi amplitude input ya. Jadi ini rasio amplitude. Amplitude output dibagi amplitude input. Nah, sebetulnya ini sama dengan ya, sama dengan output itu artinya apa? Misalnya outputnya adalah X ya. X modulus dari X per modulus dari misalnya P inputnya tadi. Jadi kan di sini X sama P ya. Nah, ini itu ya sebetulnya gain juga ya. Gain maksudnya G ya. Modulus dari fungsi transfer atau ya ini adalah amplitudo ya. Amplitudo yang kita maksudkan itu ya, ini ya. Jadi ini adalah amplitudo itu ya, sama. Nah, sebagai gambaran ya, kita coba contohnya. Misalkan kita punya sistem order pertama ya, seperti ini. Kita untuk mencari respon frekuensinya, langkahnya adalah pertama, substitusi S-nya dengan J omega. Jadi kita ganti semua S-nya dengan J omega. Ini kita ganti, urutannya diubah. Nah, karena ini berupa pecahan dan bagian imajinernya ini, bilangan kompleksnya ini ada di penyebut ya, maka kita harus sederhanakan sehingga di bagian penyebut itu tidak ada lagi variabel omega ini ya variabel omeganya. Jadi ke bentuk umumnya yaitu R plus J I ya. Jadi kita harus ubah ke bentuk umumnya yaitu bilangan bagian real dan bagian imajinernya dipisah gitu ya. Sehingga ini kita perlu kali dengan sekawan, yaitu dikali, kalau kita lihat di sini J omega tau plus 1 ya. Maka sekawannya jelas adalah kali J omega tau plus 1. Yang kita minuskan adalah yang ada J-nya. Jadi di sini minus J per minus J kali omega tau plus 1. Itu ya. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah ini. Atau kalau kita pecah kembali, jadilah seperti ini. Nah, ini adalah sudah membentuk sebagai suatu
nilai yang terpisah ya dari bagian realnya, ini bagian realnya ya. Kemudian ini bagian imaginernya. Nah, ini bagian imaginernya. Nah, lalu bagaimana amplitudonya? Nah, tadi sudah kita gunakan definisinya adalah amplitudo sama dan sebetulnya modulus ya, modulus dari fungsi transfer G atau nilai absolut ya. Sini berarti A sama dengan akar R kuadrat plus I kuadrat. Nah, masukin. Nah, hasilnya kita dapat amplitudonya adalah akar omega kuadrat tau kuadrat plus 1 ya. Ini adalah amplitude dari sistemnya. Nah, bagaimana dengan sudut fasanya? Nah, sudut fasa menggunakan persamaan ini ya, I per R kemudian tangan inverse. Contohnya di sini I per R-nya misalnya min omega T gitu ya. Omega tau ya. Omega tau. Maka di sini tan inverse omega tau atau bisa juga kita tulis sebagai omega tau, tapi di sini bedanya di sini minusnya ya. Nah, ini itu ya bisa kita cari dari konsep trigonometri tentunya ya. Nah, oke, selanjutnya secara umum ya, secara umum fungsi kompleks itu ya bisa jadi dia terdiri dari gabungan ya, gabungan dengan banyak fungsi kompleks gitu ya. Jadi mungkin dia nggak sendirian, misalnya karena dia nggak sendirian, sistemnya itu bisa bertahap gitu ya. Misalnya ada fungsi transfer dari ini ke sini gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa fungsi transfer. Jadi fungsi transfernya ini adalah misalnya gabungan antara beberapa fungsi transfer gitu ya. Di sini ada A, B, C gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita susun seperti ini ya. Antar G-nya. Nah, ini bentuk secara umum saja ya. Nah, pada implementasinya nanti ya berkaitan dengan misalnya sudah diketahui ya fungsi transfernya, atau paling tinggi mungkin kita akan hanya mempelajari sampai order 2 ya. Jadi yang mungkin contoh-contoh yang akan kita bahas pun semuanya terkaitan dengan order 1 maupun order 2 gitu. Di sini kalau kita substitusi S-nya sama dengan J omega seperti ini ya, masuk semua. Maka amplitudenya atau modulus dari G ya, atau kita sebut sebagai amplitude ya, maka ya sama dengan amplitude dari tiap-tiap komponen ini ya. Semua ya diamplitudekan. Nah, kemudian sedangkan bagian yang ada eksponen ininya ya, yang ada fasenya sedikit berbeda nih perumusannya, yaitu jumlah yang bagian penyebut dikurang ini mestinya dikurung ya. Ya, ini sudah ada kurungnya sih, benar. Berarti ini adalah bagian atas ini kontribusi dari bagian ini ya. GA J omega, GB J omega. Sedangkan bagian 3 ini memang ini dikurung ya, artinya memang sebisa mungkin kita mencari jawaban di kompleks di tempat kita gitu ya. Oke, ini
Dari mana? Kita tahu tadi G-nya itu bisa kita ubah ke bentuk polar ya. Ke bentuk polar sehingga G sama dengan modulus dari G dikali eksponen minus J fasa ya. Nah, fasa ini berarti kita bisa cari dari, kalau ini perkalian ya, kalau misalnya G ya, ini G0, ini GA ya, GA di tulusnya itu dikali GB dan seterusnya, maka ini kan perkalian ya. Perkalian, maka di pangkatnya itu adalah penjumlahan ya. Kalau pembagian, maka di pangkatnya itu adalah minus ya, pengurangan. Sehingga di sini sudut, nah lambang sudut ini adalah maksudnya fasa dari J omeganya ini adalah ya penjumlahan dari masing-masing G ya, dan pengurangan dari masing-masing G yang di bawah. Selanjutnya diagram Bode. Di diagram Bode ini pada dasarnya adalah plot ya, plot antara magnitude terhadap frekuensi dan fase terhadap frekuensi gitu ya. Di Bode ini intinya ada dua gambar, ada dua plot ya, plot magnitude terhadap frekuensi dan plot fase terhadap frekuensi. Lalu kita sudah tahu ya bahwa fungsi transfer bisa kita fungsi transfer yang kompleks ya, dalam bentuk kompleks ya, itu bisa kita tuliskan representasinya dalam bentuk polarnya ya, dalam bentuk polar. Nah, dimana kalau dalam bentuk polar maka fungsi transfernya menjadi, nah ini adalah magnitude dari fungsi transfernya H, kemudian eksponen J V, dimana V ini adalah fasenya gitu ya, fase dari fungsi transfernya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lenkan ya, lenkan fungsi transfernya, maka bagian ini menjadi len H tambah len E pangkat J V ya. Nah, len E pangkat J V kan bisa hasilnya J V. Nah, sehingga dari hubungan ini kita bisa tahu ya, jadi bahwa len dari H fungsi transfer ini, di len dari fungsi transfer itu nanti bisa memisahkan ya, memisahkan bentuk real dan bentuk imajinernya. Nah, di mana di sini bentuk realnya ternyata magnitude-nya, magnitude, sedangkan bentuk realnya, bentuk imajinernya di sini ternyata fasenya ya, fasenya. Nah, kemudian kode ini dia memanfaatkan hal ini gitu ya. Jadi di sini artinya si H ya, magnitude dan fase ini bisa kita gambar secara terpisah gitu ya. Sehingga kalau keduanya kita amati itu melengkapi karakteristik dari fungsi transfernya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian maka kita definisikan ya, definisikan magnitude. Nah, dalam diagram Bode ini magnitude diukur dengan satuan desibel ya, satuan desibel. Nyatakan dalam satuan desibel. Gain atau magnitude ya, magnitude itu dalam desibel. Nah, hingga ini rumusannya fungsi transfer magnitude dalam desibel ya, itu sama dengan 20 log fungsi transfernya, log magnitude-nya. Jadi magnitude dalam desibel sama dengan 20 log 10
magnitude fungsi transfernya. Nah, log 10 ini maksudnya basis 10 ya. Basis 10. Nah, ini bisa dihitung menggunakan kalkulator atau bisa juga kita memperhatikan tabel saja ya. Tabel. Misalnya magnitude-nya 2 gitu ya. Maka dalam desibel itu nilainya 6. Kalau magnitude-nya 10, maka dalam desibel 20. Dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai yang mungkin bermanfaat ya, sehingga mempercepat analisis gitu. Nah, kemudian H omega juga ya, jadi fungsi transfernya ini bisa kita nyatakan juga dalam bentuk yang lebih standar ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini cukup mewakili orde berapapun gitu ya. Nah, contohnya di sini ada suku J omega pangkat plus minus 1. Maksudnya di sini mungkin dia pangkat 1, mungkin juga dia pangkat min 1. Nah, kalau pangkat min 1 plus 1 artinya nanti kan di bagian pembilangnya ya. Dan kalau pangkat min 1 berarti di bawah. Nah, nanti kontribusinya dia sebagai zero atau sebagai false ya. Nah, selanjutnya di sini ada suku sederhana juga. Dan di sini ada suku kuadratik ya, pangkat 2. Nah, suku-suku ini sebetulnya menyumbang zero dan false-nya. Nah, K tadi yang kita sudah definisikan, K ini adalah gennya. Nah, jadi yang ini pol ya kalau dia pangkat min 1, berarti kan di bawah. Kalau zero dia sebagai zero kalau pangkatnya 1 ya. Nah, di origin artinya maksudnya gini. Ini kan J omega itu sama dengan S ya. J omega itu sama dengan S ya. Nah, dia membuat 0 bagian atas ataupun bagian bawah, dia membuat 0 ketika nilainya 0 ya. Nah, karena nilainya 0, pol dan zeronya 0, maka letaknya di origin ya, atau di titik asal. Kalau di plot di diagram S ya, bidang S ya, kita plot di bidang S, maka titik ini dan ini itu pol atau zeronya ini ada di sini ya, di origin. Ini false, kalau zero mungkin bulat ya. Oke. Ini suku simple ya, sederhana, pol dan zero yang simple. Letaknya di mana? Berarti letaknya ketika J omega sama dengan min Z1 ya. Kalau ini ketika J omega sama dengan min P1 ya, karena biar 0 nilai ya. Lalu ada suku kuadratik ya. Polnya juga bisa dicari dari sini atau dari sini kalau zero. Nah, untuk kuadratik ini kan bagaimana mencari letaknya ya, tinggal kita cari ya akar-akarnya. Cari akar-akarnya. Paling mudah adalah menggunakan rumus A, B, C ya. Ini kan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kita bisa cari akar-akarnya. Misalnya ini pol ya, polnya di mana? Polnya di mana? Ya min B plus minus akar B kuadrat plus A 4AB AC ya per 2A. Masih ingat ya rumus kuadratik, rumus akar, rumus kuadrat ya.
rumus ABC. A-nya ini suku yang kuadratnya. Berarti di sini suku kuadratnya, dan yang kita cari J omega aja ya. Berarti suku kuadratnya di sini seper omega N ya. A-nya seper omega N. Ini B-nya berarti ini sukunya. Berarti 2 ini 2 V per omega N ya, suku B-nya. Kemudian suku C-nya berarti 1 ya. Nah, itu nanti bisa kita cari ya. Nah, selanjutnya bagaimana plotnya? Plot bodenya. Tadi kita sebutkan bahwa plot bodenya itu ada 2 ya, ada magnitude dan fasa ya. Ada magnitude dan fasa. Bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk magnitude kita gunakan rumusan ini ya. Jadi dalam desibel berarti 20 kali log H-nya ya. Nah, di sini misalkan H-nya adalah K, konstan ya. Bagian yaitu konstan, berarti nilainya konstan nih. Artinya magnitudenya berarti ya 20 log H. Nah, hanya K. Berarti 20 log K. Nah, di mana karena ini konstan, maka nilai 20 log K juga konstan ya. Nah, di sini konstan. Nilainya sebesar ini. Bagaimana dengan fasa? Fasa tadi adalah tangan inverse ya, tangan tan inverse dari suku imajiner dibagi suku realnya. Nah, di sini kayaknya konstanta real ya. Artinya di sini suku imajinernya 0 ya. A plus suku imajinernya 0. Imajinernya. Maka suku imajinernya 0, suku realnya K. 0 dibagi K 0. Tangan inverse dari 0 ya 0 ya. Nah, jadi sehingga fasanya ini 0. Nah, dua plot ini fasa terhadap omega dan kemudian A terhadap omega, inilah yang kita sebut sebagai plot Bode. Nah, perhatikan juga sumbunya ya. Sumbunya di sini adalah secara logaritmik ya. 0,1, 1, 100, 10, 100 lipatan 10 ya. Jadi ini sumbunya sumbu logaritmik. Sumbu logaritmik ya. Nah, kemudian kita lihat untuk pol 0 di yang bentuknya seperti ini. Artinya ini kan posisi letak pol dan zeronya di titik pusat ya. Ini pol kalau minus 1 ya pangkatnya, dan 0 kalau pangkat 1 ya. Selanjutnya bagaimana bentuk plot Bodenya? Kita cek magnitudenya sama dengan 20 log H ya, 20 log H. Nah, H itu di sini maksudnya kita cari ya 20 log H. Ini hanya J omega. Nah, kita cari magnitudenya, magnitud dari H. Magnitud dari H berarti ya J omega, magnitudenya ya omega ya. Nah, maka ini masuk ke sini itu. Nah, 20 log H, magnitud dari H. Nah, kalau ini kita plot, maka ini kemiringannya adalah 20 per dekade ya. Dari mana 20 per dekade? Di 20 ya. Nah, kebetulan di sini basis 10, maka dia kemiringannya harus 20 per dekade. Dekade itu 10 ya, kelipatan 10. Kalau 40 log 10 berarti dia akan naik 40 dekade gitu. Dan seterusnya ya. Nah, ini 20 berarti 20 di sini 10. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi dia akan naik sebesar 20 ketika satu dekade. Satu dekade 10 kelipatan ya. Misalnya 1 nih. 1 sampai
10 kalinya berarti sampai 10 ya. Nah, 1 sampai 10 dia harus naik sebesar 20 gitu ya. Nah, di sini posisi awalnya di mana? Misalnya di Nah, yang kita cari adalah di sini titiknya ya. Nah, oh, coba kalau omeganya 1 ya. Omeganya 1. Nah, kalau omeganya 1, ini kan 20 log 1. Log 1 hasilnya 0 ya. Maka ketika omeganya sama dengan 1, titiknya ada di sini ya. Nah, cukup satu titik yang kita cari ya untuk kasus ini. Maka kita bisa menentukan titik lainnya ya, dengan cara tadi dia harus naik sebesar 20 dalam satu dekade ya. Sehingga eh, naik naik. Nah, ini 20 sampai 20 di titik ini ya. Setelah 10 kali lipat dia harus 20. Nah, ini sehingga plotnya menjadi seperti ini. Ini juga sama ya. 0,1 ke 10 kan 10 kali lipat. Nah, ini titiknya 20. Nah, untuk fasanya sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita cari V sama dengan tangan inverse ya. Tangan inverse suku imajiner dibagi suku real ya. Nah, suku imajinernya berapa? Nah, di sini suku imajinernya omega ya. Omega. Di tan inverse dari omega per suku realnya mana? Nggak ada ya. Artinya suku realnya 0. Omega dibagi 0 ya. Nilainya berarti tahingga ya. Nah, tangan inverse dari tahingga ini di 90 derajat ya. Ini plotnya. Oke. Nah, ini untuk bentuk yang di titik pusat ya. Selanjutnya pole atau zero yang sederhana. Jadi yang bentuknya seperti ini. Oh ya, tadi tertinggal. Nah, ini kan yang ini yang zero ya, yang zero. Nah, bagaimana kalau untuk pole-nya ya? Berarti yang pangkat min 1. Nah, itu pangkat min 1 ini sama ya. Plotnya hampir sama. Ini nilai V sama ya. Hampir sama ya, maksudnya di sini kalau kita cari magnitude berapa? K magnitudenya eh, nah ini coba kita perhatikan ya. Ketika 20 log Y omega pangkat min 1. Ini kan sama dengan min 1 bisa ke depan ya. Ya min 20 log Y omega. Kemudian ini dicari magnitudenya ya. Cari magnitudenya. Sehingga sama dengan 20 min 20 ya, min 20 log omega. Nah, 20 log omega tadi kan seperti ini ya miringnya. Nah, sekarang minus 20 log omega. Nah, karena minus berarti gradiennya juga kebalikannya ya. Sehingga menurun 20 dB ya, 20 desibel per dekade. Artinya nanti grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik yang kasus ini ya, kasus ini. Sedangkan ini grafik untuk kasus yang ini ya. Nah, bagaimana dengan fasenya? Tadi ya, kita dapatkan suku imajiner bagi suku real. Nah, sekarang suku imajiner berapa?
Nah, di sini suku imajinernya minus ya, minus. Ini kan seper, berarti itu kan seper Y omega. Ini bisa kita sederhanakan menjadi minus seper Y omega kan. Sorry, minus Y, Y-nya ke atas kan jadi minus ya, kali omega gitu ya, per omega. Nah, berarti ini suku imajinernya adalah seper omega, dan suku realnya tetap 0 ya. Nah, berarti ini tangan inverse ya dari minus omega. Minus seper omega dibagi R. R-nya 0, berarti minus tahingga ya, minus tahingga. Nah, tangan inverse dari minus tahingga yaitu ya min 90 ya. Sehingga untuk V untuk H yang pol ya, yang bentuknya seperti ini, H magnitude-nya tadi minus 20 dB per dekade ya, fasenya min 90. Di sini berarti plotnya di bawah. Di sini plotnya min 90 ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang sederhana ya, bentuk sederhana. Bagaimana plot bodenya? Pertama, kita perhatikan bahwa magnitude tadi ya, rumusannya 20 log dari magnitude dari H-nya ya. Magnitude dalam desibel itu 20 log magnitude H. Nah, magnitude H bisa kita cari dari ini ya, kita cari 1 Y omega per Z1 ya. Nah, ini ya. Nah, sedangkan sedangkan fase yaitu tangan inverse suku imajiner dibagi suku real. Nah, suku imajinernya yang mana? Nah, ini adalah suku imajinernya kan ya, yang ada J-nya. Nah, ini suku imajinernya. Suku realnya berarti ini. Berarti tan inverse fase ya, fase sama dengan tan inverse dari omega per Z. Nah, suku imajinernya omega per Z dibagi suku real. Suku realnya ini 1 ya. Nah, maka fasenya ya ini ya, omega per Z1. Nah, lalu bagaimana plotnya? Nah, kita lihat ya. Ini kalau uh, kita dekati si omeganya menuju 0 gitu ya. Artinya ini kan 0 dibagi Z1. 0 dibagi Z1 ya 0 ya. 0 tambah 1, 1. Nah, sehingga nilainya 20 log 1 ya kan 0 ya. Sehingga ketika omeganya mendekati 0 gitu ya, nilai H dalam dB-nya ini 0 gitu ya. Jadi titik pertama ketika menuju 0 ya, nilainya 0 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika omeganya sangat besar ya? Kita anggap ini omeganya sangat besar. Nah, kalau omeganya sangat besar, ini kan besar dibagi Z1 ya besar ya. Nah, besar ditambah 1. Nah, 1 ini seperti nggak ada apa-apanya kalau ini nilainya sangat besar gitu ya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi omega per Z1. Satunya terabaikan ya karena ini nilainya besar. Jadi sehingga ketika omeganya sangat besar, ini bentuknya menjadi seperti ini gitu ya. Artinya apa ini kalau kita perhatikan ini? Artinya kalau kita masukkan Z omeganya sama dengan Z1 ya.
nilainya 20 log 1. Nilainya 0 ya. 20 log 1 kan 0. Sehingga ketika Z sama dan 1, ini nilainya 0 ya. Jadi kita masuk ke Z sama dan 1, nilainya 0. Nah, bagaimana dengan omega yang nilainya lain ya? Nah, tadi 0 sudah kita dapatkan ya. Saat omeganya 0, kita dapatkan 0. Nah, saat Z1 tetap 0, artinya ya garisnya pasti datar ya. Garisnya datar. Nah, kemudian ketika omeganya besar, ini bentuknya 20 log omega per Z. Kalau di sini, kalau kita lihat, maka di sini peningkatannya adalah 20 ya, 20 dekade, 20 desibel per dekade gitu ya. 20 desibel per dekade. Artinya dia akan meningkat seiring omega ya, seiring omega. Peningkatannya seberapa? Peningkatannya 20 setiap dekade. Nah, karena di sini Z ya, Z1, maka bisa kita tebak 10 kali lipat dari Z1 itu ya 10 Z1 ya. Jadi ini naik 10 kali lipat ya. Satu dekade. Nah, satu dekadenya ini dia harus naik 20 desibel sehingga kita ambil titik setinggi 20 desibel. Nah, ini titiknya. Jadi ketika Z sama dengan omega sama dengan 10 Z1 ya. Ini ada di titik 20 desibel. Nah, lalu kita tarik garis dari titik ini ke titik ini. Nah, ini. Nah, garis ini itu yang kita namakan plot bodenya ya. Nah, plot bode ini sebetulnya bentuk aproksimasi gitu ya. Aproksimasi fungsinya. Nah, kalau kita plot dengan secara eksak gitu ya. Kita plot fungsi ini secara eksak, itu kira-kira bentuknya seperti ini ya, yang lurus ini. Plot secara eksak itu maksudnya kita benar-benar memasukkan semua nilai omega ya. Kita masukkan, misalnya omega di berapa, kita masukkan nilainya berapa dan seterusnya gitu. Jadi tidak menggunakan aproksimasi ini ya, kalau pakai eksak. Nah, kalau eksak ternyata bentuknya seperti ini ya, yang garis yang lebih tipis ini. Nah, ternyata yang eksak maupun yang aproksimasi Bode ini hampir sama ya karakteristiknya. Nah, sehingga plot Bode ini sebetulnya untuk analisis awal kita gitu ya, memperkirakan bagaimana bentuk respon frekuensinya gitu ya. Nah, tentunya kalau menggunakan bantuan komputer ya, plot Bodenya tidak perlu lagi dengan aproksimasi ya. Kalau menggunakan komputer, kita langsung saja plot secara eksak gitu ya. Nah, plot Bode dengan aproksimasi ini ya kita berguna ketika kita menghitung secara manual gitu ya, untuk mencari tahu secara cepat nilai responnya gitu ya. Jadi menggunakan aproksimasi. Lalu untuk fase bagaimana? Sama ya, jadi ini ya tan inverse dari omega per Z. Nah, kemudian kita masukin saja nilainya ya. Ketika omeganya 0, berapa sudutnya? 0, tan inverse dari 0 ya 0 ya. Dan ketika omeganya Z1 ya 1 ya. Tan inverse dari 1 45 derajat. Nah, kalau omeganya besar, sangat besar, maka ini menuju tahingga. Nah, ini menuju tahingga, tan inverse dari tahingga 90. Oke, jadi batas-batasnya pasti 0 dan 90 ya. Batas bawahnya ketika 0
nilainya 0 ya. Batas atasnya ketika omega t enggak 90. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 90. Nah, kemudian titik tengahnya ketika omega sama dan z itu 45. Nah, 45. Nah, di sini ya. Nah, tapi nah, perlu kita perhatikan di sini, eh, dilihat dari persamaannya ini, maka si V ini dia akan naik 45 derajat per dekade ya. 45 derajat per dekade. 45 derajat per dekade. Sehingga Z1 kemudian 10Z1 satu dekadenya ya, naik satu dekade. Ini kemiringannya harus 45 derajat per dekade. Ya, bentuknya seperti ini. 45 derajat berarti nambah 45 derajat. Jadi sampai 90. Ini kemudian berkurang 45 derajat sampai. Jadi sampai 0 ya, nilai 0. Nah, sehingga titiknya menjadi seperti ini. Kemudian karena terbatas di 90, maka seterusnya tetap 90 gitu ya. Kemudian yang bagian bawah ini terbatas di 0, maka kurang dari 0,1 Z1-nya juga tetap 0 ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini bentuk aproksimasinya ya, yang warna merah. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan eksaknya ya. Eksaknya ini berarti kita menghitung secara keseluruhan ya nilai omeganya. Jadi kita tidak menggunakan pendekatan. Nah, kalau dihitung ternyata bentuk eksaknya seperti ini. Nah, hasilnya tidak begitu jauh ya dari hasil pendekatan kita gitu ya. Sekali lagi, kalau menggunakan komputer, kita paling kita enaknya adalah plot secara eksak gitu ya. Tapi kalau analisis untuk yang perhitungannya secara agar cepat ya menghitungnya, kita gunakan aproksimasi gitu ya. Kuncinya tadi cari titik-titiknya dulu ya, titik-titiknya dulu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pol zero yang kuadratiknya, bentuk kuadratik. Nah, contohnya misalnya kita memiliki tadi ini ya, fungsi transfer. Nah, masih ingat ini apa? Bentuk umum dari orde 2 ya, orde 2. J omega itu S-nya ya. Ingat ya, J omega itu S-nya. Nah, sehingga magnitudenya ya ini. Ini kan di bawah ya. Berarti ini pangkat minus 1 nanti. Nanti pangkat minus 1-nya ke depan ya. Hingga minus 20 log ini. Nah, oke, terus yang fasanya juga sama ya, fasanya kita pisahkan dulu. Ingat ya, untuk mencari fase kita pisahkan bagian imajiner dan bagian realnya. Jadi kalau kita pisahkan hasilnya seperti ini. Di bagian nanti hasilnya minus tan inverse dari ini ya, untuk fasenya. Nah, kemudian kalau kita plot ya, maka kita pilih ketika omeganya batas bawahnya ya, ketika omeganya sangat-sangat kecil ya. Ketika omeganya sangat-sangat kecil, maka nilai ini menjadi 0 ya, omeganya 0, nilai ini menjadi 0. Di 0, omeganya yang ini suku ini menjadi 0 juga. Sehingga cuma sisa 1. Nah, 20 log 1 tentu hasilnya
0 ya. Oke. Kemudian kita ambil batas atasnya nih ya. Ketika omeganya sangat besar ya. Maka ketika omeganya sangat besar, oh ini nilainya sangat besar ya. Ini juga besar. Hingga satu jelas terabaikan ya. Satu terabaikan karena ini jauh lebih besar dari satu. Nah, kemudian di sini kuadrat ya, omega kuadrat. Nah, di sini omeganya pangkat satu. Nah, karena omeganya sangat besar, tentu nilai kuadratnya pasti jauh lebih besar dari nilai pangkat satu ya. Maka ini pun terabaikan terhadap ini. Nah, sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. Hanya suku ini yang tersisa ya. Suku omega per omega n. Nah, sehingga bentuk aproksimasinya seperti ini. Nah, di sini lihat ini kan J kuadrat kan min 1 ya. Min 1 min 1 sehingga sorry J ini kuadrat ya. Kuadrat bisa nanti kuadratnya bisa ke depan sehingga jadi 40 log omega per omega n. Nah, sekarang kita lihat ya bedanya di sini dengan sebelumnya. Ya, sebelumnya 20 log. Nah, sekarang 40 minus tapi minus 40 log. Artinya dia akan turun ya. Turun sebesar 40 desibel per dekade ya. Maka plotnya pun kalau kita plot ya. Pertama kita ambil titik di kalau omega n ya, di omega sama dan omega n. Nah, omeganya sama dan omega n ini kan jadi satu, jadi omega n per omega n yaitu 1 ya. Nah, log 1 kan 0. Sehingga ketika omega n nilainya 0 ya, nilainya 0. Tapi ketika omeganya sangat kecil pun 0, artinya di sini tidak ada perubahannya. Artinya di sini garisnya lurus ya sampai omega n. Garis lurus ya. Nah, tapi selanjutnya setelah omeganya lebih dari omega n, ini dia akan turun 40 desibel per dekade. Ya, ini kita tarik garis untuk kelipatan 10 ya, kelipatan 10 perubahannya kelipatan 10 satu dekade ya. Dekade maka dia harus turun minus 40 ya. Diturun 40. Maka titiknya di sini. Ya, ini kita tarik garis miring seperti ini. Nah, ini penurunannya 40 desibel per dekade. Nah, yang merah ini yang tadi saya garisin merah, ini adalah bentuk aproksimasi ya. Nah, sedangkan kalau kita mencari nilai eksaknya, itu kira-kira seperti garis yang ini ya, garis yang tipisnya ini. Nah, ini bergantung pada C-nya. Ketika C2-nya 1,5, grafiknya seperti ini, terus 0,7 seperti ini ya, 0,4 seperti ini, ada overshoot di sini. Semakin kecil dia ada titik yang memuncaknya gitu ya. Nah, itu eksaknya. Ya, tapi yang kita cari di sini bentuk aproksimasinya. Jadi ini 0 dan turun minus 40. Nah, untuk fasenya juga sama caranya dengan mencari ketika batas bawahnya berapa gitu ya. Batas atasnya berapa. Kemudian di titik omega sama dengan omega n ya berapa ya. Ini sudah didapatkan kalau dihitung nilainya 0, min 90 dan min 180. Berarti di omega n ya nilainya min 90. Nah, kemudian karena di sini di saat omega n sama dengan omega n ya,
ini min 90 ya, min 90, maka dia harus turun sebesar min 90 per dekade ya, min 90 derajat per dekade. Sehingga ini satu dekade dia harus turun dari titik ini gitu ya, sebesar 90 derajat. Nah, 90 derajat berarti min 180. Jadi ini turun 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 minus 90 derajat per dekade. Ini juga ya, dari titik ini turun. Nah, ini bentuk aproksimasi untuk fasenya. Nah, kalau kita perhatikan nilai eksaknya bagaimana? Ya ini, yang garis-garis tipis ini nilai eksaknya. Nah, aproksimasi ini ternyata cukup akurat ya, ketika C-nya ini cukup besar ya. Cukup besar, ini aproksimasinya cukup akurat. Tapi ketika C-nya sangat kecil, ini hampir seperti ini grafiknya ya. Seperti grafik step gitu ya. Tiba-tiba turun gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah plot Bode ya, plot Bode untuk yang kuadratik gitu ya. Pol 0 kuadrat. Atau dia bentuk orde 2 ya. Oke. Kira seperti itu penjelasan untuk diagram Bode ya. Jadi intinya adalah ada dua plot ya. Nanti plotnya harus plot magnitude terhadap frekuensi dan juga plot fase terhadap frekuensi. Oke, terima kasih. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa kalian gunakan ya. Nah, ini NOR 2 ini mungkin tambahan ya, tambahan. Kalau ini kan buku pegangan kita ya. Buku pegangan kita yang sedangkan NOR 2 ini referensi tambahan. Nah, sudah disediakan pula di LMS, yaitu sudah saya upload bentuk ini ya, referensi tambahannya. Ini bisa kalian baca ya. Bisa kalian coba baca untuk mungkin tugas baca lah ya. Ini tugas baca, kalian harus baca ini ya, yang saya upload di LMS. Oke, terima kasih.